Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang puisi. Pasti udah banyak nih di antara teman-teman yang udah sering banget nulis puisi. Entah itu karena perintah Bapak Ibu guru atau karena memang hobi menulis puisi. Tapi teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu puisi? Jadi, puisi itu merupakan tanggapan atau gagasan seorang penyair. Tapi nggak cuma sampai di situ aja. Biasanya, tanggapan atau gagasan itu dituangkan dalam bahasa-bahasa yang sangat apik dan dipadukan dengan majas-majas serta memiliki struktur batin dan struktur fisik yang khas dari seorang penyair. Makanya nih, nggak heran ketika kita membaca puisi dari dua orang penyair yang berbeda, maka kita juga akan menemukan hal-hal yang berbeda-beda teman-teman. Kayak misalkan penggunaan diksi, pemilihan majas, penggunaan tipografi. Kayak gitu biasanya berbeda-beda karena kembali lagi setiap penyair memiliki ciri khasnya masing-masing. Teman-teman tahu nggak sih? Dalam penulisan puisi itu sendiri ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan penulisan puisi itu tidak terlepas dari definisinya, yaitu untuk menyampaikan gagasan penyair dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi. Serta manfaat puisi itu ada 3. Yang pertama, bisa membuat kita lebih peka. Karena ketika kita menulis puisi, kita pasti menggunakan panca indera kita. Mulai dari penglihatan, pendengaran, pembau, pengecap, hingga peraba. Dan ketika kita bisa memaksimalkan panca indera itu, maka lama-kelamaan akan terlatih dan akan menjadi peka. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas. Karena ketika kita menulis puisi itu kan kita pasti berpikir nih, bagaimana ya penyusunan bahasa yang bagus, bagaimana ya penggunaan majas yang cocok, bagaimana ya penggunaan rima yang bagus, supaya puisi yang dihasilkan menjadi puisi yang apik dan sampai kepada pembaca. Nah, kayak gitu pasti kita akan berpikir. Serta yang terakhir bisa membantu kita untuk berpikir kritis. Karena ketika kita menulis puisi, kita akan menyampaikan gagasan. Ketika kita memiliki gagasan yang sangat luas, pasti kita berpikir, bagaimana ya untuk merangkum gagasan yang sangat luas tersebut menjadi satu buah puisi yang apik, yang penuh akan makna, yang hanya terdiri dari beberapa bait saja. Selain itu juga bisa membantu kita untuk berpikir kritis dalam memaknai sebuah puisi. Karena puisi itu kan kayak akan majas ya teman-teman. Nah, majas itu sendiri kan bukan makna yang sebenarnya. Jadi pasti kita akan berpikir ketika kita membaca puisi seseorang, makna dari puisi ini apa ya? Maksud dari penyairnya itu apa ya? Maksud dari puisi ini apa ya? Pasti kayak gitu teman-teman. Jadi bisa membantu kita untuk berpikir kritis. Dalam puisi itu sendiri terdapat unsur pembangun. Nah, unsur pembangunnya itu ada 9. Yang pertama, tipografi. Tipografi itu merupakan bentuk dari sebuah puisi. Kayak misalkan teman-teman pasti gak jarang kan menemukan puisi yang berbentuk bunga, berbentuk burung, atau berbentuk banyak lagi. Nah, dalam contoh kali ini saya menggunakan puisi karya Sutarji Kalsombahri yang berjudul Tragedi Winka dan Sihka. Puisi ini sendiri memiliki tipografi berbentuk zigzag menurun. Kenapa bisa dibilang menurun? Karena dari kata pertama hingga kata terakhir itu semakin ke bawah teman-teman. Nah, banyak orang yang mengartikan bahwa zigzag menurun itu berarti sebagai kasih antara sesama manusia semakin
kesini itu semakin menurun. Rasa simpati, rasa sayang, dan rasa peduli sesama manusia itu semakin menurun. Seperti itu teman-teman. Yang kedua ada diksi. Diksi yaitu pemilihan kata. Ketika kita menulis puisi, kita tidak asal memasukkan kata-kata. Pasti kita memilih kata yang apik, kata yang sangat bermakna. Bahkan terkadang ada beberapa penyair yang memilih kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi itu bukan sebuah kesalahan, karena puisi itu kan seni, dan seni itu tidak ada yang salah. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya ada majas atau gaya bahasa. Nah, majas atau gaya bahasa itu sendiri kan menyampaikan makna konotasi atau bukan makna sebenarnya. Terkadang puisi itu sebenarnya yang tahu makna aslinya yaitu penyairnya sendiri, tapi kita juga bisa memaknai puisi itu dengan memaknai majas-majas dan penggunaan diksi-diksi yang digunakan oleh penyair. Yang keempat ada imagery. Imagery atau penggunaan panca indera. Nah, imagery di sini adalah pemaksimalan panca indera. Ketika kita bisa lebih maksimal menggunakan panca indera, maka puisi yang akan kita hasilkan bisa lebih dirasakan, bisa lebih bermakna, dan bisa lebih bernilai estetis. Seperti itu. Yang kelima ada tema. Tema atau bisa dibilang sebagai gagasan paling utama, sebagai gagasan yang mendasari sebuah karya. Tema itu sangat penting teman-teman, tidak hanya dalam sebuah puisi. Karya-karya sastra yang lain seperti novel, drama, atau karya fiksi yang lain pasti memerlukan tema. Terkadang penyair itu tidak sadar tema dalam puisi mereka itu apa sih? Tapi mereka pasti akan sadar ketika mereka selesai menulis puisi dan membacanya lagi. Kayak misalkan kita menulis puisi dari awal kita membahas alam, tetapi kita tidak sadar tema dari puisi ini apa ya. Setelah kita baca lagi, oh ternyata temanya alam. Seperti itu. Nah, yang keenam ada rasa atau bumbu perasaan. Ketika kita menulis puisi, kita pasti akan menggunakan rasa yang ada dalam diri kita, seperti perasaan kegembiraan, kesedihan, atau perasaan hampa. Semakin kita bisa memasukkan perasaan kita dalam puisi, maka puisi yang akan kita hasilkan akan semakin indah dan sampai pada pembaca. Yang ketujuh ada nada atau cara kita membaca sebuah puisi. Misalkan ada puisi melankolik. Puisi melankolik itu kan kita membacanya dengan nada yang rendah dan pelan. Seperti puisi karya Hamdani Kamsyah yang berjudul Menggambar Kesepian. Dengan apa kau menggambarkan kesepian? Dengan tikar pandan yang telah lama ditinggal penghuni, debu-debu yang berserakan, dan lampu pijar yang tak berarus, senyap, saling bisu. Nah, dalam penggalan puisi tersebut, tidak mungkin dong kita membaca puisinya dengan nada yang menggebu-gebu, seperti ketika kita membaca puisi tentang patriotisme atau tentang kemerdekaan, karena tidak cocok. Seperti itu teman-teman. Yang kedelapan ada amanat. Amanat itu sangat lekat hubungannya dengan tema. Karena misalkan tema yang kita gunakan adalah tentang perjuangan, maka amanatnya tidak jauh-jauh dari bagaimana kita memaknai sebuah perjuangan, bagaimana kita menghargai kemerdekaan, memaknai sebuah kemerdekaan, bagaimana kita memaknai dan merasakan semangat kemerdekaan, kayak gitu teman-teman. Serta yang terakhir ada rima. Rima itu kesamaan bunyi. Untuk puisi-puisi zaman dulu, rima itu sangat-sangat digunakan dan sangat-sangat diperhatikan oleh para penyair. Tapi untuk puisi-puisi modern sekarang, rima sudah tidak terlalu digunakan.
Seperti misalnya kesamaan bunyi un atau an dalam awal atau akhir dari baris-baris puisi. Seperti contoh satu ini teman-teman. Hari demi hari kuhitung tanpa henti. Purnama demi purnama kulewati. Tapi engkau tak kunjung datang, pujaan hati. Nah, itu kan kesamaan bunyi pada akhir kata. Akhir kalimat ti, seperti itu. Nah, sekian penjelasan unsur pembangun puisi. Tapi teman-teman bingung gak sih gimana ya cara menghafalkan unsur pembangun puisi yang banyak banget, ada 9. Tenang teman-teman, di sini aku punya jurus jitu menghafal unsur pembangun puisi, yaitu dengan menghafalkan visi, mama, tesa, dan rima. V-nya itu sendiri yaitu tipografi, C-nya yaitu diksi, ma yang pertama yaitu majas, ma yang kedua imagery, T adalah tema, sa yaitu rasa, da yaitu nada, n itu sendiri amanat, dan rima yang berarti rima itu sendiri. Pasti teman-teman bakalan lebih mudah deh mengingat 9 unsur pembangun puisi dengan jurus jitu, visi, mama, tesa, dan rima. Sekian teman-teman penjelasan puisi dari saya. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf, dan semoga penjelasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.